Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channelku. Ini sedikit belanjaanku tadi, kebetulan diapet sama bumbu dapur sudah menipis jadi restock lagi. Nah, sekalian ngambil paket. Nah, ini paket kopi untuk melancarkan haid. Ya teman-teman, aku tuh kalau tiap haid 3 bulan sekali, suntik HB 3 bulan sekali, otomatis nggak pernah haid sama sekali. Jadi aku inisiatif untuk melancarkan headnya pakai kopi ini karena klaimnya ini tuh bisa melancarkan head dan juga mengatasi masalah kewanitaan lainnya. Semoga masalah headku ini cepat teratasi. Sambil beres-beres aku minum Queen's Great Coffee-nya. Aku beli ini di Shopee dengan harga kurang dari 100.000. Kebetulan aku ini kan orangnya suka ngopi, jadi pagi sebelum beraktivitas, sesudah beres-beres ringan dulu, lanjut ngopi sama cemil-cemilan ataupun gorengan gitu ya. Jadi kalau aku tuh sebelum beraktivitas kurang afdol dan kurang semangat kalau belum minum kopi. Nah, kopi kesukaanku ini kopi luwak. Nah, teman-teman ada juga nggak sama kayak aku nih bunda-bunda semua. Jadi pagi-pagi harus minum kopi gitu ya, wajib itu. Nah, kalau misalkan sore setelah beraktivitas pun, setelah mandi, setelah anak-anak bersih, setelah anak-anak makan siang gitu kan, kalau sore setelah sholat asar, wajib juga minum kopi sambil nonton serial Bollywood kesukaan aku di Antv. Jadi curhat. Nah, sebelumnya aku tuh taruh di lemari susun bumbu-bumbu ini, tapi sekarang sudah aku pindahkan ke rak susun yang terbuka kayak gini. Nggak banyak-banyak teman-teman, sesuai kebutuhan aja. Dan pastinya di setiap rumah itu pasti berbeda kebutuhan ibu rumah tangganya ya. Di sini aku taruhin ada mayones, saus, susu anak aku yang ketiga dan juga cemilan, ada vitamin anak juga untuk anak usia 1 tahun ke atas. Ini aku kasihnya 5 mili aja. Dan juga ada madu, ada vitamin kulit. Nah, ada juga vitamin untuk penggemuk badan. Ini tadinya niatnya untuk anak aku yang usia 5 tahun, tapi dia nggak mau karena bentuknya tuh kapsul. Madu nggak mau, kapsul nggak mau, ya udahlah. Nah, ini juga ada tempat obat-obatan, dalamnya ada serbuk kayak gitulah bekas toples selai. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nggak stok banyak-banyak. Dan walaupun stok banyak, walau 1 karung pun, anak-anak aku tuh yang 8 tahun sama 5 tahun nggak tahu kenapa, walaupun belanja banyak gitu ya, misalkan niatnya untuk seminggu 2 minggu, tapi tetap aja baru sehari 2 hari udah habis gitu ya. Nggak tahu kenapa mereka tuh pengen banget cepet ngabisin gitu ya, padahal ada hari besok gitu ya. Aduh, jadi bingung gitu ya kalau misalkan beli susu kotak, berapa kotak gitu ya, misalkan beli 10-20 niatnya buat beberapa hari ke depan, tapi nggak bisa teman-teman bunda semua, nggak bisa. Mereka tuh pengennya cepet ngabisin, kalau ada snack, kalau ada agar kayak gitu ya, pengennya tuh cepet ngabisin. Makanya kalau kita beli cemilan paling lama itu 4 harian gitu ya. Nah, mungkin anak seusia itu tuh lagi hobi-hobinya ngemil gitu ya, jadi nggak bisa lah kayak orang tua gitu ya, ngemilnya sedikit-sedikit gitu. Nah, ini ada tomat dan juga cabai rawit yang aku belanja tadi. Setelah aku cuci, aku taruh di food container yang sebelumnya udah aku taruhin tisu biar nggak cepet busuk. Nah, ini kemarin ada mama aku datang bawa 3 ikat kacang panjang, katanya ada yang ngasih gitu ya. Nah, ya udah sekarang aku mau masak cepat. Kebetulan aku ada sisa sedikit jengkol, mau aku tambahin jengkol aja. Jadi kacang panjang, jengkol, tempe gitu ya, di orak-arik, di oseng-oseng gitu ya. Aduh, kayaknya mantep gitu. Jadi teman-teman, kemarin tuh ada mama nginep ya di rumah. Jadinya hari ini tadi pagi sekitar jam setengah 8-an, aku tuh sama adik aku sama anak aku yang kedua pergi ke pasar, tapi aku lupa nge-record. Lupa nge-record pas di sayuran dan juga di supermarket, tapi cuman belanja sedikit aja karena mungkin minggu depan juga kita pergi lagi gitu kan, ada keperluan, jadinya nggak belanja banyak-banyak.
Pulangnya tadi kita udah beli geprek buat makan siang. Jadi kita tuh tadi udah makan siang. Jadi masaknya untuk siang ke sore aja lah. Jadi cuman sedikit aja. Nah ini aku tadi tambahin ikan pindang tongkol 1. Karena aku tuh dibanding ikan pindang bandeng, aku lebih suka pindang bandeng pindang tongkol teman-teman. Jadi kalau bandeng itu aku nggak terlalu suka. Karena kalau pindang tongkol itu pungkil gitu ya kulitnya tuh dagingnya. Jadi kalau bandeng beda. Nah ini teman aku, ini anak aku Aditya yang kedua katanya mau bantuin. Untuk anak-anak aku mau masak sayur bayam tambah tahu dan juga tambah sosis gitu. Nah tadi Aditya pengen bantu katanya, pengen bantu motong-motong. Karena anak aku yang itu tuh Aditya itu memang orangnya barbar dan gak bisa diem gitu ya, suka jerit-jerit, suka ketawa-ketawa anak itu tuh. Nah kalau misalkan aku di dapur dia itu suka banget gangguin. Niatnya tuh memang sih pengen bantu katanya, tapi ya ujung-ujungnya juga ngerecokin. Yaudah aku bilang bantuin motongin sosis aja, jangan yang lain-lain. Ya udah katanya, pengennya juga memang bantuin motongin sosis doang katanya gitu. Nah udah deh, ini aku lanjut numis bawang merah sama bawang putih untuk tumisan kacang panjang sama tempe. Jadi apa namanya ya, tumis kacang panjang tempe pindang guys. Nah ini aku tumis dulu pindang bandengnya duluan sampai agak kering sedikit, jadi nggak dipisah gitu ya karena takutnya hancur. Jadi dibarengin aja tapi diduluin gitu ya numisnya. Setelah itu ini aku masukin kacang panjang sama sedikit air supaya kacang panjangnya nggak kering gitu ya. Nah bunda semua, kalau teman-teman ada yang lihat aduh itu misalkan ada apa tumpukan piring kotor, ya memang tadi habis makan siang. Jadi aku tuh kalau misalkan malam cuci piring semua gitu ya. Nah kalau pagi itu biasanya setelah sarapan, setelah masak, aku tuh suka sekalian cuci piring gitu ya. Jadi sehari itu 2 kali, setelah masak dan juga malam hari sebelum tidur. Nah barusan aku ini tambahin lada sama royco ayam dan juga ada sisa sambal geprek 1 bungkus. Nah daripada ditambahin cabai merah, ya udahlah aku masukin aja ke sini gitu kan. Sambal gepreknya itu juga lagian enak, jadi biar nggak mubazir, biar tambah enak gitu ya tumisnya, aku tambahin sambal geprek yang dari ayam geprek tadi. Karena airnya cepet habis, aku tambahin lagi sedikit karena kan tempenya belum masuk, jengkolnya belum masuk gitu kan. Jadi butuh sedikit air lagi, aku tambahin sedikit. Nah ini terakhir masuk tempe sama jengkolnya. Wanginya itu dari pindang, dari jengkol, udahlah semerbak di dapurku ini. Nah bun, karena makan siangnya tadi kita tuh sekitar jam 11-an, ini tuh sekitar jam setengah 3-an, udah mulai lapar, apalagi kan aku ini ibu menyusui gitu ya, jadi alasan, padahal gembul. Jadi sudah mulai keroncongan lagi nih perut. Nah selesai, lanjut ini aku bikin buat anak-anak. Yang kedua sama yang buat anak aku yang setahun juga aku udah kasih makan orang rumah ya. Jadi bukan bubur lagi, bukan bikin MPASI lagi, tapi udah makanan rumah. Tapi makanan rumahnya ya seperti ini, yang sehat-sehat gitu ya, yang lunak-lunak karena giginya baru numbuh 2 gitu kan. Anak aku ini yang setahun baru tumbuh gigi 2 mau 3. Jadi tetap nasinya aku tuh kalau misalkan nasi udah mateng, aku kasih nasinya tuh yang tengah-tengah bun. Biasanya kan ada nasi yang di tengahnya tuh agak lembek gitu ya. Nah aku kasih nasi untuk anak aku tuh yang umurnya 15 bulan. Aku kasih nasinya yang tengah dan aku pisahin untuk 2 kali makan gitu ya. Sehari jadi 2 kali makannya. Nah ini sudah selesai tumis kacang panjang tempe dan pindangnya. Nah ini sayur bayam tahu. Lanjut setelah itu bersih-bersih dapur sampai kinclong. Gak tahu kenapa kata orang kok banyak
kok selalu banyak gitu cucian katanya di rumahku katanya. Ya gimana ya, orang walaupun di rumah tuh Pak Su tuh nggak ada ya bun. Pak suami itu udah sebulan merantau ke NTB karena beliau itu kan kerja bangunan gitu ya. Nah jadi kemanapun di seluruh Indonesia beliau itu selalu apa sih namanya, nggak pilih-pilih gitu ya, kemanapun kerja ya udah pergi gitu kan. Paling lama itu 2 bulan. Nah ini baru, bukannya baru ya, udah lama juga sih, udah sebulanan lebih gitu kan. Tapi maksudnya kenapa katanya banyak apa sih, banyak, selalu banyak cucian katanya Kak, tapi padahal kan nggak ada suami di rumah. Ya nggak tahu juga ya, kita kan, aku tuh walaupun nggak ada Pak suami di rumah tapi tetap pengen makan enak gitu ya, untuk diri sendiri, untuk anak-anak gitu. Jadi kan bekas makan itu pasti menciptakan cucian kotor. Habis masak pasti, kalau kita masak pasti ya ada cucian kotor. Ya katel, ya panci gitu kan. Apapun itu yang kita pakai pastinya ya jadi kotor gitu kan. Ya bingung juga sih. Emang iya sih selalu ada aja cucian, tapi ya mau gimana lagi? Kita kan butuh gitu ya, butuh makan, butuh butuh perabotan buat masak, ya pasti banyak lagi cucian. Ada lah ya bun ya, kok nggak ada suami gitu, apa sih cuciannya banyak terus. Ya begitulah, namanya juga ibu rumah tangga. Setelah masak, setelah bersih-bersih dapur, cucian beres semua, lanjut ini karena udah sore sekitar jam 3-an. Mandiin Raihan, kakaknya Aditya udah mandi duluan tadi kan. Nah, sekarang giliran adiknya. Nah, gitu. Aku tuh seneng banget kalau udah mandiin bayi karena itu wangi gitu ya, Bun. Kalau bayi itu beda sama anak usia 7 tahun ke atas. Itu aromanya sudah beda, tapi kalau bayi sampai umur setahun 2 tahun itu kayaknya masih wangi gitu ya, apalagi dipakein telon, bedak bayi, sama parfumnya. Nah, kebetulan aku tuh agak bosan gitu ya pakai parfum bayi. Jadi aku tuh suka pakein parfum Macarizo gitu teman-teman, ke anak aku yang pertama sama yang kedua dulu tuh sebelum anak ini lahir. Jadi wanginya itu awet gitu, bisa buat rambut, bisa buat badan. Jadi awet dan wanginya itu aduh gimana gitu ya. Nah, yaudahlah bayi aku ini juga aku kasihin parfum Macarizo, dan iya bener aja. Pas malam juga aku peluk-pelukin, duh wangi gitu. Sampai pagi pun ini wanginya masih nempel. Dan hati-hati aja, semprotnya jangan sampai kena hidung sama mata gitu ya. Aku sisirin juga rambutnya yang tipis, pakai sisir apa aja lah yang cepet gitu. Hai Bunda, Raihan sudah mandi, sudah wangi, sudah bersih. Terima kasih sudah nonton channelnya Mamaku, channelnya Teh Irma. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.